Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan untuk beraktivitas dan menjalankan ibadah sehari-hari. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholeta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bentuk kasih sayang Allah diberikan kepada umat muslim yang telah berhijrah dan istiqomah melakukan ketakwaan. Proses yang dijalani adalah jauh lebih baik sebab hanya berfokus pada akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam senantiasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perilaku takwa berupa amal soleh, maka ridho dan cinta Allah pun akan dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabat dan umat Islam yang telah berhijrah. Kalau setelah berhijrah dan kondisi kita akhirnya lebih bisa menerima keadaan, seperti contohnya, yang pertama lebih merendah, yang kedua bersaing pada hal-hal haram. Semua transisi perubahan itu adalah kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, perubahan itu lebih baik sebab kaum muslimin tidak akan mengejar dunia dan akan mengejar akhirat. Hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang yang beriman tidak akan berlebih-lebihan terhadap sesuatu di dunia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas, bahkan diberikan kepada seorang ahli maksiat, misalnya pencuri. Contohnya, si pencuri saat beraksi ketahuan oleh massa lalu dikeroyok hingga babak belur. Ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun meski pencuri terluka, namun dia tidak melanjutkan aksi mencurinya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka pencuriannya itu, maka kemungkinan akan lebih banyak barang yang dicuri dan lebih besar hukuman dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dengan adanya perubahan atau transisi hijrah, maka sesungguhnya membuat umat Islam lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, bagaimana cara hijrah agar istiqomah dalam Islam? Jika kalian ingin hijrah, tapi diri ini selalu merasa kesulitan. Hijrah memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun bukan pula hal yang mustahil. Sulit karena kita telah merasa nyaman dan terbiasa dengan kondisi sebelumnya. Bukan hal yang tidak mungkin seorang manusia merasa menderita namun terlanjur nyaman dengan kondisinya. Sehingga walaupun sudah banyak cara untuk bahagia yang ditunjukkan kepadanya akan percuma. Bila sudah terlalu nyaman, akan sulit untuk berubah. Maka perlu cara yang tepat agar dapat keluar dari zona nyaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah cara hijrah agar istiqomah dalam Islam yang dapat diterapkan. Yang pertama, cara hijrah agar istiqomah dalam Islam dimulai dari niat. Setiap perilaku dapat dinilai dari dua hal. Pertama adalah niat, motif seseorang. Hal yang kedua, proses cara menerapkan niat tersebut, yaitu saat sholat kita niat terlebih dahulu. Sebelum berwudu, kita melafalkan niat terlebih dahulu.
Untuk menjadi seseorang yang berprestasi, kita menetapkan niat atau tujuan terlebih dahulu. Niat yang kuat harus dipegang erat. Ini adalah cara hijrah agar istiqomah dalam Islam. Jika niatnya tidak kuat, maka tidak akan terbentuk tekad. Jika tidak ada tekad, maka tidak ada mental yang kuat untuk menahan diri dari godaan mengulangi kesalahan yang sama. Pastikan ketika hendak berhijrah, niat tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk dinilai oleh orang lain ataupun memamerkan diri karena telah berbuat kebaikan. Bila demikian, maka kita telah ria dalam beramal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang ria. Niat yang salah tidak akan membuat hijrah kita menjadi istiqomah. Sesungguhnya ria adalah syirik yang kecil. Yang kedua, memahami dan mengingat alasan mengapa perlu berhijrah. Mengapa kita perlu pendidikan? Karena jika tidak belajar, maka kita akan sulit untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan. Memiliki kemampuan untuk berkarir dan menyelesaikan masalah dalam hidup adalah alasan yang melandasi mengapa seseorang perlu belajar dan termasuk berhijrah. Hijrah yang dapat dilakukan secara istiqomah jika kita dapat memahami mengapa kita perlu berhijrah. Alasan ini dapat menjadi pengingat dikala hati sedang sedih atau tidak bersemangat untuk menjalankan perbuatan baik. Saudara-saudaraku, yang ketiga, menghayati makna syahadat. Menghayati makna syahadat adalah salah satu cara agar dapat istiqomah berhijrah. Manusia dapat bergerak, melakukan sesuatu, didorong dari perasaan yang dimiliki. Misalkan, seseorang merasa marah, kemudian terdorong untuk melempar atau membanting barang. Seseorang yang sedang merasa terinspirasi bisa terdorong untuk membuat karya kreatif. Sama halnya dengan orang hijrah, agar dapat istiqomah dalam Islam, kita perlu menghayati perasaan yang hadir ketika memaknai syahadat. Syahadat terdiri dari dua kalimat, yakni aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebuah janji yang harus ditepati bahwa Allah adalah Tuhan yang harus dipatuhi. Allah telah memberikan petunjuk untuk menjalani hidup. Tertera berbagai hukum sosial dan hukum alam di kitab suci Al-Quran. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan kita dalam menjalani syariat Islam, agar kita dapat menjadi pribadi muslim yang dapat memberikan rahmat kepada orang lain maupun lingkungan. Yang keempat, membuat perencanaan dan sistem cara hijrah. Sebuah tujuan akan menjadi khayalan jika tidak pernah dieksekusi dalam bentuk konsep perencanaan, serta tidak membuat sistem bagaimana cara berhijrah. Dalam perencanaan perlu ditulis tujuan amalan, indikator yang telah dilakukan, dan sistem aturan-aturan yang berlaku untuk membangun kebiasaan. Misalkan, kalian ingin terbiasa bersedekah, maka perlu ada indikator atau bukti untuk diri sendiri bahwa setelah bersedekah, bukti ini bukan untuk ditunjukkan atau dipamerkan, melainkan untuk mengukur apakah telah bersedekah hari ini. Misalkan,
kalian menggunakan aplikasi online payment untuk bersedekah di dompet duafa, akan ada bukti telah melakukan transfer sedekah yang dapat digunakan sebagai penanda telah bersedekah. Kalian juga dapat menggunakan tanggalan kalender dengan menandai apakah sudah melakukan amal baik. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Cara hijrah agar istiqomah dalam Islam dapat dilakukan dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan tujuan belajar lebih banyak dari pengalaman satu sama lain. Kumpulan orang yang dapat saling mengingatkan serta saling memotivasi agar tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Ada banyak sekali konteks budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang berbeda di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Mengkaji Al-Quran dengan benar dapat menginspirasi kita istiqomah berhijrah. Kalian dapat mengikuti forum kajian Al-Quran untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Belajar dari berbagai sumber agar dapat memperoleh berbagai sudut pandang. Memiliki banyak sudut pandang membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan tidak asal menjustifikasi seseorang. Saudara-saudaraku, yang ketujuh, berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia hanyalah makhluk yang lemah di alam semesta. Tidak patut untuk menjadi sombong dan berbangga diri ketika berhasil berhijrah. Hati manusia mudah sekali tergoyahkan dengan banyaknya godaan di dunia. Oleh sebab itu, teruslah berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hijrah yang dilakukan tidak sia-sia dan tetap konsisten sampai ajal menjemput. Yang kedelapan, evaluasi secara rutin. Buatlah jadwal evaluasi secara rutin. Bisa dalam rentang waktu harian, mingguan, atau bulanan. Mengingat kembali apa saja yang telah dilakukan, apakah target amalan telah tercapai, apakah sudah menyantuni anak yatim dan sudah berzakat, apakah sudah mengkaji Al-Quran. Evaluasi rutin juga dapat membantu kita untuk mengingatkan diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Semoga kita semua dapat terus istiqomah berhijrah dalam Islam. Amin ya Rabb. Demikian motivasi tentang berhijrah dan istiqomah. Semoga dapat menjadikan kita untuk memperbaiki diri. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun kecil, dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan secara zarah, niscaya dia akan melihatnya balasannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.